Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Melinda dengan NOR MPM 023. Jadi di sini saya akan membuat resume video media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Arman MPD. Nah, jadi di sini saya akan meresum video mengenai bentuk-bentuk media pembelajaran ICT. Yang pertama itu ada media grafik. Nah, media grafis itu pengertiannya itu adalah media visual yang menyajikan sebuah gagasan, ide, atau kalimat-kalimat melalui penyajian kata-kata, kalimat dalam bentuk angka atau tabel. Nah, fungsi media grafik sebagai pembelajaran itu yang pertama, menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Yang kedua itu mengembangkan daya kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi siswa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan visual. Dan yang kelima, untuk menarik perhatian agar media tersebut dapat menarik siswa agar mudah dipelajari supaya pembelajarannya itu menyenangkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis media grafik. Yang pertama itu adalah grafik garis berupa linear, power, eksponen, dan logaritma. Kemudian yang kedua itu ada grafik batang, grafik lingkaran, grafik wilayah, dan grafik gambar. Nah, jadi di sini media grafik itu mempunyai kelebihan, salah satunya bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif. Yang kedua itu grafis memungkinkan kita itu untuk cepat mengadakan analisis interpretasi dan perbandingan antara data-data tersebut. Yang ketiga itu penyajian dari data grafis itu berupa sebuah data yang jelas, cepat, ringkas, kemudian bersifat logis. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai kelebihan media grafis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan, karena di samping ada kelebihan, pasti sebuah media itu terdapat sebuah kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama itu medianya itu sulit dipahami karena berbentuk gambar. Gambarnya ini bisa tadi yang saya jelaskan, ada diagram batang, diagram lingkaran, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang ketiga itu penyajian pesan hanya berupa simbol-simbol. Jadi untuk orang-orang yang memahami saja bahwa media ini tuh sangat sulit. Kalau misalnya kita tidak memahami medianya, maka kita akan beranggapan bahwa media grafik ini akan sulit. Nah, grafik itu paling banyak digunakan dalam pembelajaran pada materi berupa ringkasan pelajaran. Ringkasan pelajarannya itu dapat setelah siswa memperoleh informasi dari berbagai sumber. Nah, yang kedua itu ada media audio. Media audio itu adalah media yang dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik itu mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi media audio ini media yang diperdengarkan langsung kepada peserta didik. Nah, manfaat media audio itu yang pertama itu pengajaran musik literari atau perbaikan raja dan kegiatan dokumentasi. Kemudian yang kedua itu pengajaran bahasa asing. Yang ketiga itu pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar itu untuk berbagai jenis materi yang digunakan. Nah, peserta didik itu dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Kemudian keuntungan dari media audio ini yang pertama itu tersedia di mana-mana, tidak mahal, bisa diproduksi oleh siapapun, portable, dan menyediakan informasi baru. Nah, di sisi lain ada keterbatasan dari media audio ini. Antara lain itu adanya perhatian hak cipta, tidak memantau perhatian, kesulitan dalam menempatkan segmen, kemudian berpotensi terjadi penghapusan tidak disengaja karena media audio ini kan media yang diperdengarkan. Jadi bisa saja media ini dapat terhapus secara tidak sengaja. Nah, yang ketiga itu ada media video. Media video adalah media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Nah, media video ini mempunyai manfaat, diantaranya ada memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan. Maksudnya kita tidak belajar secara awang-awang, tapi bukti jelas berupa video, gambar, atau animasi yang disajikan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Nah, yang keempat itu ada media multimedia.
Multimedia itu merupakan media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan teks, animasi, grafik, audio, dan video yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, penyajian multimedia itu ada dua. Yang pertama itu secara linear. Artinya apa? Kalau misalnya secara linear itu dijalankan secara urut mulai dari awal sampai yang ke akhir. Kemudian yang kedua itu ada non-linear. Apa sih maksudnya? Jadi non-linear ini berinteraksi dan mengontrol urutan materi sehingga dapat bercabang kemana-mana. Nah, elemen multimedia itu ada 4. Yang pertama itu teks, kemudian ada gambar, ada audio, dan video. Nah, pemanfaatannya ini yang pertama, multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Kemudian yang kedua itu ada e-learning, yang ketiga itu CD, pembelajaran interaktif. Kemudian media pembelajaran yang kelima itu ada media simulasi. Apa sih media simulasi? Jadi gini, media simulasi itu adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang untuk belajar. Jadi jenis-jenis simulasi ini ada 3. Yang pertama itu ada simulasi analog. Simulasi analog adalah pelaksanaannya menggunakan rangkaian elektronika analog, misalnya itu sebuah pembalik, penjumlah, pembanding, dan operasional. Kemudian yang kedua itu simulasi digital, yaitu simulasi yang pelaksanaannya menggunakan komputer digital. Yang ketiga itu ada simulasi hybrid. Nah, simulasi hybrid ini merupakan simulasi yang bergerak dengan adanya gabungan atau rangkaian elektronika, analog, dan komputer digital. Nah, yang keenam itu ada media permainan. Media permainan ini mempunyai manfaat. Di sini saya akan menyebutkan 4 manfaat. Yang pertama itu penyeragaman penyampaian materi pembelajaran supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Yang kedua itu proses pembelajaran lebih menarik karena pembelajaran itu harus dilaksanakan secara menarik. Yang ketiga itu proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Yang keempat, proses belajar yang fleksibel. Nah, jenis-jenis game atau media game ini ada banyak ya. Kalau untuk pembelajaran, manfaat pembelajaran itu ada aksi, terus ada simulasi, konstruksi, dan manajemen, kemudian role playing game atau RPG, kemudian ada strategi, balapan, olahraga, puzzle, kemudian ada permainan kata. Nah, media yang ke-8 ini ada 3D printing. Nah, 3D printing itu adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat tetapi dapat dipegang dan memiliki volume. Nah, media pembelajaran yang ketujuh itu ada 3D printing. 3D printing itu adalah pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya bisa dilihat tetapi dapat dipegang dan memiliki volume. Nah, ada manfaat dari media 3D printing. Yang pertama itu memberikan kebebasan yang lebih besar dalam hal desain dan pengembangan sebuah produk. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan beberapa media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang terakhir di sini ada virtual reality atau VR. Nah, VR ini adalah teknologi yang membuat pengguna itu dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Nah, di sini ada 4 elemen penting VR. Yang pertama itu virtual world atau bahasa lainnya itu menciptakan dunia virtual. Yang kedua itu ada immersion, membawa pengguna teknologi VR merasakan ada dalam lingkungan nyata, padahal itu kita tuh berada di lingkungan yang fiktif. Yang ketiga itu ada sensory feedback, menyampaikan informasi dari virtual ke indera penggunanya. Kemudian yang keempat itu ada interactivity, bertugas untuk merespon aksi dari penggunaan sehingga pengguna mampu berinteraksi. Walaupun itu virtual reality itu media yang bersifat fiktif, tapi kita dibuat seolah-olah berada di lingkungan atau di sekitar kehidupan kita secara nyata. Nah, itu dia video resume yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rosimalinda, saya undur diri, saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.